Jadi jangan sampai keemasan itu lewat gitu aja. Benar, disia-siain gitu. benar. Karena kan tidak semua anak gitu ya, mereka memiliki kekuatan di bidang akademis. Mereka juga memiliki kekuatan-kekuatan di bidang yang lain. Dan apalagi kalau mereka memiliki kekuatan di bidang yang memerlukan olah fisik gitu. Nah, ketika masa-masa keemasan mereka ini lewat, akhirnya mereka tidak bisa lagi gitu mengolah fisik mereka dengan optimal karena sudah terlanjur terbentuk gitu di dalam diri mereka. Ya udah lewat aja gitu. Iya. Nah makanya kan ya coba deh contohnya kayak Lionel Messi gitu. Dia sudah mengasah kemampuan olah fisiknya dia dengan bermain bola itu sudah sejak usia anak-anak. Wah, berarti udah beberapa jam gitu. Iya. Misalnya per hari, katakan Messi itu per hari sejam gitu, latihan gitu main bola. Itu udah dari kecil harusnya. Benar. Ini berkaitan lagi dengan hukum 10.000 jam yang waktu itu pernah kita bahas. Oh iya benar. Iya. Berarti kan kalau kita ingin memiliki kemampuan yang luar biasa, yang ahli di bidangnya, yang disebut expert, kan kita membutuhkan 10.000 jam latihan. Dan 10.000 jam latihan ini bukan ini ya latihan yang sekedar asal-asalan. Dia memerlukan seorang guru atau mentor yang dapat membimbing kita, mengevaluasi kita. Apakah kita sudah beranjak gitu, kemampuan kita menjadi lebih baik dari hari ke harinya. Nah, kalau kita tidak melakukan hal itu, kita melupakannya, akhirnya sudah. Kemampuan kita itu bisa-bisa terkubur gitu. Nah ini yang kita kadang lupa gitu, bahwa usia-usia pelajar ini adalah usia-usia yang jangan dianggap sepele. Nah di sini kalau misalnya nih para orang tua ya yang melihat podcast kita saat ini gitu, kalau melihat anaknya belum sadar, ayo para orang tua menyadarkan anak-anaknya. Karena apa? Karena usia anak-anak ini, usia pelajar ini, itu sangat membutuhkan peran para orang tuanya untuk membimbing mereka. Karena apa? Kalau orang tua juga tidak peduli gitu, ya siapa lagi gitu yang ingin peduli dengan masa depan anak-anaknya? Apalagi kalau pihak sekolah saja kecenderungannya hanya di bidang akademis. Dan akhirnya ya sudah, masa depan anak-anak kita ini menjadi taruhannya, Bung. Apalagi gini ya, Pak, terkait masa depan kali ya. Banyaknya pelajar yang ditanya, ya jangankan berprestasi ya, karena berprestasi itu butuh proses, butuh apa? Ya punya minat bakat di situ, gitu kan. Terus dia menyadari itu dan terus latihan terus ya. Ini mah ditanya cita-cita ya, Pak. Nah itu. Gimana mau jadi berprestasi, cita-citanya kagak ada itu. Jadi kalau kita menganut paham itu ya, paham potensi itu gitu kan. Iya. Bingung. Jadi kan cita-cita ini bisa kita ketahui kalau kita mengenal diri kita. Yaitu kita mengenal potensi kita. Apa ya? Akhirnya kita dapat menemukan cita-cita kita. Karena kita akan korelasikan potensi yang kita miliki ini dengan masa depan. Nah, tetapi kalau kita tidak tahu potensi kita, bagaimana kita bisa mencari tahu apa yang menjadi cita-cita kita? Karena ini ada hubungan sebab akibat. Sebabnya ya kita mengetahui potensi kita apa. Akibatnya ya kita mengetahui cita-cita kita akhirnya. Tapi kalau prestasinya itu sambilan doang ya, Pak ya. Bagaimana? Kalau udah tahu kayak gitu prestasinya kayaknya bonus doang gitu ya, Pak. Bonus. Jadi prestasi itu bukan suatu hal yang aneh lagi gitu. Karena kita sudah hidup di situ gitu, di dalam potensi kita. Akhirnya ketika kita mendapat prestasi, karya kita diakui, itu hanya tinggal waktu yang berbicara gitu. Tapi fokus kita bukan ke sana. Fokus kita bagaimana dari hari ke hari itu mengasah potensi yang kita miliki. Berproses di situ. Berproses di situ.
Nah di sini makanya pentingnya kita mengetahui dulu gitu apa sih yang menjadi potensi kita. Karena jangan sampai nih usia pelajar kita ingin dianggap berprestasi. Kalau misalnya kita ranking 1, banyak salah kaprah di situ. Banyak salah kaprah gitu. Padahal ya coba deh kalau misalnya Agung ngelihat gitu ya orang-orang yang ngelamar kerja di luar sana, bisa nggak cuman bawa raport tingkat SMA? Ya gimana? Ya sekarang nggak kepake. Boleh deh kalau misalnya masih kepake juga gitu. Kira-kira dapat posisi apa aja? Persyaratan administrasi doang yang paling bawah gitu. Iya. Posisinya juga mereka kan pastinya dapatnya posisi-posisi yang rendah. Iya betul. Nah apakah kita menginginkan hal itu terjadi sama diri kita maupun anak-anak kita? Karena apa? Karena kalau kita hanya mengandalkan sekedar selembar nilai rapor atau ijazah, akhirnya tidak dapat membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Karena masa depan yang lebih baik itu membutuhkan benar-benar kontribusi terbaik kita, potensi terunggul kita. Iya. Bukan prestasi di kelas aja. Iya. Coba deh, Agung lihat gitu ya orang-orang sukses yang ada saat ini. Jarang sih yang ranking 1, jarang. Mohon maaf, kalian jangan tapi saya nggak pernah lihat gitu. Yep. Ada, tapi kalau saya melihat ya mereka bukan mayoritas. Iya, beberapa saja paling mentok di pegawai ya. Karena banyak contoh orang sukses di luar sana. Mereka lulus sekolahnya enggak gitu. Tetapi mereka mengetahui apa yang menjadi keinginannya, menjadi tujuan hidupnya. Akhirnya mereka dengan semangat 45 mengejar keinginan atau tujuan tersebut. Tetapi kalau kita tidak mengetahui keinginan kita tidak mengetahui tujuan hidup kita apa, akhirnya sudah, hidup kita hanya mengalir saja. Dan sesuatu yang mengalir itu kan nggak jelas gitu, akan berakhirnya di mana. Nah di sini makanya saya menghimbau gitu, teman-teman pelajar nih terutama, ayo kalian harus mencari tahu. Dan kalian harus berusaha mengenal diri kalian. Karena kalau bukan kalian yang mengusahakannya, siapa lagi? Yang orang lain nggak mau peduli kita ya. Apalagi kalau orang-orang sekeliling kita tidak peduli. Nah disinilah makanya ketika kita menyadari hal ini, ayo kita lakukan perubahan. Kalau kita tidak sanggup melakukan perubahan yang dramatis, ya sudah, bertahap. Dari mulai hari ke hari gitu ya. Iya, kita mulai tergerak mencari tahu apa yang menjadi potensi kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang kita lakukan itu membuat kita tuh merasa hidup gitu, kayak waktu itu berjalan dengan sendirinya gitu. Tanpa kita rasa enjoy kitanya. Dan kita temukan hal itu, sudah kita fokus di sana. Akhirnya kita akan menemukan apa yang menjadi cita-cita kita. Dan cita-cita itulah yang akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik. Hanya menunggu waktu saja itu. Iya. Kalau udah ketemu dari sekarang. Benar. Oke, begitu Bung Roni. Jadi jangan sampai prestasi ini dalam artian atau misalnya dalam definisi yang sempit gitu ya, hanya ranking atau misalnya hanya sesuatu yang bersifat akademis. Ternyata prestasi itu harus kita raih terus sampai kita hidup di masa yang akan datang juga. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan tentang masalah anak berprestasi, silakan langsung saja dikirimkan di link di bawah deskripsi ini. Sudah saya siapkan, ada WA, ada Telegram juga, dan ada juga satu lagi yang paling penting adalah blogspot untuk baca artikel dari Bioeducation juga sudah ada sekarang. Emang dari dulu ada. Emang sudah ada, emang dari dulu ada. Silakan langsung diklik saja, dan biasanya yang bertanya sih langsung ke email Bioeducation saja ya. Nanti kita balas langsung, dan tunggu saja di kanal YouTube atau di kanal Spotify. Pertanyaan akan kami bahas di video selanjutnya. Baik, sampai jumpa di Bioeducation selanjutnya.